Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Kijam Mania. Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing dengan teman-teman Kijam Mania terkait dengan perawatan pada saat murai mabung. Jadi perawatan pada saat murai mabung di sini itu sangat penting ya teman-teman, karena salah perawatan mabung berarti itu bisa berakibat fatal. Nah, perlunya di sini kita beberapa menit ke depan akan sharing dengan teman-teman ya. Jadi saya di sini juga sama-sama belajar, mungkin banyak yang lebih senior. Jadi kita sifatnya sharing. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika murai kita mabung ya. Ini sangat-sangat penting untuk dilaksanakan. Terlebih untuk pemula ini wajib tahu. Jadi bukan hanya asal-asalan kita merawat murai yang sedang mabung. Kadang anggapan seorang itu bahwa murai mabung itu tidak penting ya. Tidak penting, namun kalau bagi saya pribadi tentang perawatan itu malah justru ekstra, karena pada saat murai mabung itu disitulah murai itu akan melakukan perubahan pada bulu, perubahan pada pemasteran, perubahan pada mental, dan perubahan yang lainnya. Maka harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang wajib kita laksanakan ketika murai kita mabung. Yang pertama itu adalah pemberian nutrisi. Bahwa ada yang punya anggapan ketika murai mabung itu kita hanya diberi pakan pur saja ya. Tapi kalau saya sendiri itu enggak. Jadi murai mabung itu pada saat molting saya kasih jangkrik seperti biasa, cuma porsinya saya kurangi. Jadi misalnya porsinya biasanya 5 pada saat normal saya kurangi 1 ataupun 2. Atau kalau nggak sempat, kemarin yang satunya ini murai satunya, yang satunya saya kasih harian 5 biasanya setelan harian. Kemudian pada saat molting atau mabung saya kasih 3, tapi cuma sore hari karena saya nggak sempat ya. Itu tentang EF. Kemudian untuk kroto itu saya berikan pada saat mabung itu seminggu sekali teman-teman. Seminggu sekali saya berikan krotonya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mandi ya teman-teman. Yang kedua itu mandi. Nah, murai mabung ini perlu mandi juga ya teman-teman, perlu mandi. Jadi namun mandinya ini kalau untuk mabung itu saya lakukan itu seminggu sekali atau 5 hari sekali, lihat kondisi burungnya. Kenapa harus dimandikan? Karena yang pertama itu baru mandi itu adalah untuk menghilangkan jadi selongsong pada bulu ya teman-teman. Selongsong pada bulu itu kalau dimandikan itu nanti akan kemambang yang putih-putih itu ketika dikeramba. Nah, untuk menghilangkan itu, karena kalau nggak dimandikan itu bisa menghambat pertumbuhan dari bulu. Kadang-kadang ada yang kurang rapi, kadang-kadang yang melintir, kadang-kadang yang pecah. Salah satu faktornya adalah kotorannya itu tidak keluar. Kotorannya tidak dimandikan sehingga nggak bersih. Kalau dimandikan nanti akan lebih mengkilap bulunya ya, lebih mengkilap dan selongsongnya itu bersih, pertumbuhannya lebih cepat. Insya Allah seperti itu teman-teman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan pengerodongan, bahwa murai mabung itu sangat penting untuk dikerodong. Kenapa? Karena pada saat murai mabung itu perlu ketenangan. Nah, ketenangan di sini
dalam hal ini adalah kita kerodong. Karena kalau nggak kerodong, mungkin karena burung sifatnya fighter, burung lapangan, itu nanti lihat burung langsung narung. Nah, karena narung itu sifat fighternya timbul, nanti akan terhambat proses moltingnya, teman-teman. Maka dari itu, kalau mabung itu dikerodong, ya, hampir full kerodong. Itu yang ketiga, masalah pengrodongan. Kemudian yang keempat, masalah penjemuran, teman-teman. Nah, ini apakah murai mabung itu perlu dijemur atau dikerodong full atau bagaimana? Kalau yang saya lakukan selama ini bahwa murai mabung itu tetap dijemur tapi di pagi hari. Karena apa? Karena murai mabung itu membutuhkan vitamin D. Jadi kalau ini pagi saya keluarkan yang murai yang mabung sekitar jam 7 kalau mataharinya sudah cerah ya, atau agak mendung ya jam 8. Dijemurnya sekitar paling 10 menit atau 5 menit nggak apa-apa. Yang penting terkena sinar matahari. Jadi untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tubuh burung murainya. Itu selanjutnya yang kelima itu adalah tentang pemasteran, bahwa burung murai batu itu pada saat mabung adalah pada saat merekam, ya, merekam pemasteran. Murai ini sangat penting ya. Mabung itu dikerodong, kemudian malam harinya itu diberikan pemasteran. Pemberian pemasterannya bagaimana? Bisa menggunakan MP3 boleh, menggunakan burung langsung boleh. Yang bagus, pemasteran yang bagus itu menggunakan burung langsung. Karena yang masuk pada burung kita, pada murai kita, antara MP3 dan yang langsung itu lebih cepat yang langsung. Dan membawakan lagunya itu berbeda. Misal kita memberikan pemasteran cililin menggunakan MP3. Dengan menggunakan cililin yang bukan MP3 atau burungnya langsung, hasilnya sangat berbeda. Dan nanti terlihat ketika burung murai kita itu mengeluarkan materi cililin. Bedanya apa? Ketika cililin menggunakan MP3 itu hentakannya kurang, itu cuma ya gitu aja. Tapi ketika menggunakan burung cililin secara langsung, hentakannya berbeda, lebih bagus, lagunya pun lebih jelas. Itu perbedaannya. Kemudian cara memberikan pemasterannya itu bergantian ya teman-teman. Hari ini misalnya kita akan memberikan pemasteran cucak jenggot. Nah, burung murai kita yang akan diberikan pemasteran cucak jenggot itu kita pisahkan tersendiri di kamar atau di mana atau di tempat yang terpisah dengan burung master lain. Kita berikan master cucak jenggot. Satu hari itu cucak jenggot. Nah, hari berikutnya mungkin kita selingi dengan kolibri. Hari berikutnya kita bisa selingi dengan mungkin kapas tembak ataupun cucak jungko, itu bisa. Ataupun pemasteran-pemasteran yang lainnya. Dan jangan memberikan pemasteran terus-menerus dalam waktu yang cepat dan berbeda-beda lagu. Nanti lagunya akan kacau teman-teman. Jadi lagu yang diterima oleh murainya itu nanti akan kacau. Misalnya kenari ya kenari dulu, cak jenggot dulu, cililin dulu. Itu tentang pemasteran. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah jauhkan dari burung yang lain. Nah, ini sangat penting teman-teman. Sangat penting karena bahwa burung ketika sedang mabung itu harus tenang. Jadi nggak boleh sifat fighternya muncul, sifat birahinya muncul. Ini kalau salah seperti ini, kadang ada teman-teman di sini mungkin yang punya pengalaman yang karena nggak tahu ya, burung sedang mabung ditempel, dijajal.
burung sedang dorong, ditempel, dijajal. Pada saat seperti itu mungkin burung itu mau tarung, burung lagi mabung ditempel juga mau tarung, mau bongkar isian. Namun efeknya itu setelah mabung selesai, kadang burungnya sifat fighternya itu nggak muncul seperti semula. Ini adalah sesuatu kesalahan yang fatal. Sebab pada saat mabung, burung itu mentalnya drop. Dan proses metabolisme tubuh itu tidak normal karena sedang ada regenerasi bulu. Nah, di sini karena pemiliknya wis ora sabar kepengen nempel, akhirnya ditempel saja. Lah gelem tarung iki. Burung masih dorong, dibuat lomba. Ini sesuatu yang sangat fatal ya, teman-teman. Memaksakan burung belum waktunya harus tarung. Padahal butuh waktu, butuh setelah mabung diumbar dulu, setelah mabung distabilkan dulu setelannya, nunggu bulunya agak kering dulu, sifat fighternya sudah full, baru digantang. Ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, teman-teman, terkait dengan kotoran ya, teman-teman, kotoran pada saat mabung. Nah, itu terlihat, teman-teman. Nah, ini kotorannya ini sudah ada 5 hari nggak saya bersihkan. Ini saya keluarkan, mau saya bersihkan. Kotoran ini sebetulnya seharusnya dibersihkan. Ini kalau nggak sempat ya 3 hari sekali nggak apa-apa. 3 hari sekali itu bisa. Terkait kotoran ya, teman-teman, karena bisa kalau nggak dibersihkan menjadikan racun bagi burung yang sedang mabung. Kadang burung sedang mabung, selesai mabung ada suara cekik-cekik atau batuk-batuk, itu berasal dari kotoran yang menjamur kemudian menguap. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh itu burung mabung itu kadang nyulam-nyulam ya, teman-teman. Nah, ketika burung kita itu mabung nyulam-nyulam, ini ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Kalau saya pribadi menggunakan jemur sauna ya, teman-teman. Sauna itu burung dijemur pada saat panas, kemudian full dikerodong. Kerodongnya jangan lupa disemprot atau dibasahi terlebih dahulu. Jadi di dalam kandang itu suasananya ngelegep, suhunya ngelegep. Lah, ini untuk mempercepat pengambrolan bulunya. Atau ada dengan cara lain, biasanya ada dikasih dengan pandan ya, pandan di alasnya. Nah, alas itu dikasih dengan daun pandan. Ini juga kadang ada yang mempercepat pengambrolan bulunya, moltingnya lebih cepat dengan daun pandan. Kemudian ada penambahan vitamin khusus ya, misalnya itu penambahan vitamin khusus biasanya kalau biar bulunya bagus itu dengan minyak ikan. Iya, minyak ikan ya, atau kita bisa beli, misalnya minyak ikan nggak ada, kita bisa beli Natur E, itu vitamin. Natur E itu vitamin, itu bisa digunakan. Ya, mungkin hanya itu ya, teman-teman, yang bisa kami sampaikan. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan teman-teman di sini jauh lebih senior ya, jauh lebih berpengalaman. Itu hanya sekelumit dari pengalaman saya di sini tentang perawatan murai pada saat mabung. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan apabila ada kesalahan dari saya pribadi ya mohon dimaafkan. Apabila video ini ada manfaatnya, silahkan like dan subscribe-nya, teman-teman. Kami tunggu biar kami melanjutkan video-video selanjutnya lebih semangat. Gratis ya, teman-teman. Sekian dari kami, salam kicau mania dari Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.